Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila, SMP Negeri 233 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan topik materi, tantangan, dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Materi ini akan saya laksanakan pada hari Senin 4 Maret 2024 di kelas 7E. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Tadi habis belajar apa nih sebelum pelajaran privat, Mak? IPS. Seru nggak? Seru. Hari ini gimana? Hadir semua atau ada yang nggak hadir? Ada yang hadir. Siapa yang nggak hadir? Aula. Alfa. Siapa lagi? Azara. Azara. Winati. Alfa. Azara. Itu pada kenapa ya? Sakit, Bu. Alfa, Azara, Rizali sakit. Alfatar ada Alfatar? Sakit, Bu. Oh, masih sakit. Ya Allah, padahal minggu lalu juga Kakak suka ada sakit ya. Kita doakan ya, semoga Alfatar lekas sembuh. Amin. Sama kita buat belajar, oke? Oke. Ya, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek kebersihan kelasnya. Kelasnya udah bersih atau belum? Siap, Bu. Ada sama, Bu. Kalau kursi, kalau ada, silakan dibuang dulu. Sudah bersih? Oh, oke. Saya bersih banget, Bu. Nih. Sudah? Sudah cuci tangan? Sudah, oke. Silakan dulu kembali. Sudah. Karena sudah kembali semua ketua kelas, mana ketua kelas? Oke, 5. Fatma minta tolong berdoa ya. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada tegang banget nih. Santai aja, relax ya. Untuk mencairkan suasana, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ada yang bisa nebak lagunya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul. Dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan sama-sama ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Masih deg-degan apa udah agak santai nih? Satu lagi ya, sekarang Bu Fatma mau memberikan aba-aba, ikuti ucapan Bu Fatma. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping. Dengarkan ucapan Bu Fatma, oke? Tangan ke depan. Ayo. Dengarkan ucapan tangan ke atas, tangan ke samping.
dan insya Allah sudah lebih bersemangat dan nggak tegang lagi. Silahkan duduk. Ya, semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Sebelumnya, Fatma mau tanya nih sama kalian. Pertanyaan pemantik namanya. Ini gambar apa nak? Surat. Dan Handphone. ada perubahan ya? Ada. Perubahan dari apa sih nih? Global. Perubahan dari Global. Perubahan dari tingkat global, berarti seluruh dunia. Ya, sekarang dulu kalian ngalamin nggak ngirim surat pakai tulis surat kayak gini? Enggak. Enggak, Fatma ngalamin. Lalu sekarang berubah, kita kirim suratnya pakai handphone doang. Memiliki kemudahan nggak? Memiliki kemudahan kan? Nah. Langsung hari itu juga langsung sampai. Nah, selanjutnya kira-kira gambar ini. Ini gambar perubahan budaya dalam tingkat apa nih? Nasional. Kenapa bisa tahu nasional? Karena mencakup Indonesia. Tulisannya Indonesia. Karena Indonesia nasional di negara kita. Selanjutnya gambar ini. Ini gambar apa nih? Lagi nanam terus tanamnya pakai alat. Kira-kira kalau seperti ini perubahan sosial budaya di tingkat apa ya? Global. Ya, betul sekali. Karena tidak semua wilayah di Indonesia itu bisa dijadikan lahan pertanian. Nah, dari pertanyaan gambar-gambar ini, alhamdulillah kalian tahu. Sekarang Bu Fatma mau tanya, tantangan itu apa sih nak? Tantangan, rintangan, ya betul. Apalagi? Sesuatu yang harus dihadapi. Ya betul, sesuatu yang harus dihadapi. Kelvin, luar biasa. Tantangan adalah sesuatu hal yang harus dihadapi. Kira-kira kalau ada perubahan tadi tuh dari kirim surat lalu berubah menjadi kirim lewat handphone, tantangannya apa sih terhadap perubahan itu? Caranya beda, berarti harus belajar lagi kan. Yang tadinya kita kirim suratnya pakai menulis, lalu berubah dari handphone, kita belajar lagi cara menggunakan handphone buat kirim. Betul nggak? Betul. Lalu yang kurikulum tadi itu ada perubahan kurikulum. Yang tadinya kita pakai kurikulum 2013, lalu berubah menjadi kurikulum Merdeka. Tantangannya apa sekarang kita? Cara belajarnya berbeda lagi, itulah tantangan. Kira-kira solusinya, lalu solusi dan sikap kita sebagai warga negara Indonesia terhadap kurikulum Merdeka, sikap kita seperti apa? Menerimanya, betul sekali. Kita menerima peraturan yang ada. Namun dari menerima itu kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dilambangkan oleh semboyan negara Indonesia. Apa sih semboyan negara Indonesia, nak? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, betul sekali. Nah, ini adalah modul. Nih, sekarang kita akan masuk ke modul. Udah saya bagi di modulnya kan? Udah dibukain modulnya kan? Nah, dari modul ini kan ada informasi-informasinya, akan sedikit saya buka kembali materi di modul. Nah, ini ada capaian pembelajaran kita yang ini. Lalu ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran hari ini. Saya harapkan kalian mampu menganalisis perubahan budaya yang terjadi. Nah, ini petunjuk-petunjuknya. Nah, ini akan kita bahas sekilas saja. Nah, ini pengertian tantangan dan solusi. Pengertian tantangan tadi sudah ada yang jawab. Hal yang harus kita hadapi. Nah, tantangan yang terjadi saat ini adalah berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Coba saya minta tolong buat Fadil Yusuf. Dibaca nih globalisasi yang ini. Globalisasi menurut KBBI adalah proses masuknya ke
ruang lingkup dunia. Bangsa Indonesia adalah negara yang mengikuti arus globalisasi, sehingga harus tetap mempertahankan budaya bangsa walaupun menghadapi rintangan dan tantangan. Ya, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi Indonesia ini sudah masuk ke dalam ruang lingkup dunia, mengikuti adanya handphone, mengikuti adanya pembelajaran menggunakan digitalisasi, alat elektronik, pakai kartu elektronik dan segala macam. Kita sudah masuk ke dalam arus-arus globalisasi. Lalu ada solusi. Solusi, coba saya minta tolong sama Cinta. Cinta, coba dibaca solusi menurut KBBI. Menurut KBBI, solusi adalah penyelesaian atau pemecahan suatu masalah. Ya, solusi adalah penyelesaian atau pemecahan masalah. Jadi kalau ada masalah yang kita hadapi, kita harus mencari solusi yang terbaik. Nah, solusi yang terbaik terhadap perubahan budaya tingkat lokal, nasional, maupun internasional global adalah tetap memegang teguh apa itu? Bhinneka Tunggal Ika, atau yang kita sebut sebagai semboyan negara. Kita tetap pegang teguh bahwa Indonesia memang memiliki banyak perbedaan, banyak pengaruh dari sana sini, tapi kita harus memegang teguh namanya semboyan negara. Ya, dari itu semua itu yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Fatma mau mengadakan asesmen awal pembelajaran. Apa sih asesmen awal pembelajaran? Di sini hanya bentuk untuk saya mengetahui bahwa kalian sudah sejauh mana informasi yang kalian tahu tentang materi ini. Kita ngerjainnya pakai Google Form. Share ke Kelvin ya, Kelvin. Udah, boleh share ke teman-temannya. Silakan mengerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Kalau bisa cepat, segera. Ada kendala? Tidak, Bu. Bisa dibuka? Yang sudah, silakan dikirim. Oke. Gimana? Udah ada lihat hasilnya? Nilainya? Siapa yang dapat 100 atau benar semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, luar biasa. Yang salah satu 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang salah 3. 1, 2. Semua? Oke, sekarang silakan disimpan handphonenya. Kita akan mulai membahas. Nah, dengerin anak-anak semuanya, perhatikan ya. Materi tantangan ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari berkenaan dengan keberagaman apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari, dan itu akan kita pelajari selanjutnya. Ini materi selanjutnya dari keberagaman suku, agama, ras, dan itu memunculkan adanya perubahan budaya. Nah, perubahan budaya ini juga salah satu faktor efek dari keberagaman yang kemarin kita sudah belajar. Ya, yang tadi asesmen awal pembelajaran nilainya masih di bawah KKTP, ada yang salah 3, salah 4, nggak apa-apa. Semangat, itu baru asesmen awal pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas lagi, kita akan belajar lagi berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, dan harapannya nanti pas
asesmen sumatif atau tes terakhir dengan menggunakan quizzes. Nanti kita akan pakai game quizzes. Model game quizzesnya berbeda, nggak pakai handphone, kita pakai kertas-kertasan supaya lebih seru lagi. Harapan saya pembelajarannya nilainya akan lebih baik. Oke? Ya, ini tujuan pembelajaran kan tadi sudah saya bacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekaligus nanti kita ada pembelajaran kelompok. Nah, nanti kalian akan saya share LKPD pembelajaran kelompok. Nah, selanjutnya ada pembelajaran dengan konsep berdiferensiasi proses. Berdiferensiasi proses itu seperti apa? Jadi modelnya kalian nanti akan saya berikan kebebasan untuk memilih, mau memilih materi dari tingkat yang seperti apa itu bebas dari kalian. Kalian boleh milih, kalian yang menentukan, kalian yang maunya seperti apa. Nanti saya tinggal memberikan gambaran pertanyaannya saja, apa yang harus kalian kerjakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Sekarang kita akan lanjut. Nah, perhatikan, halo. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran. Ini ada video yang akan kalian saksikan bersama-sama. Cekidot. Pelestarian budaya lokal adalah benteng terhadap masuknya budaya asing. Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau Permadani dituntut sebagai pelopor dalam membentengi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ditemui di sela-sela musyawarah besar ke-8 Permadani tahun 2020 di Kota Semarang, Ketua Panitia Musyawarah Besar Permadani atau Yusuf Paragianto menegaskan keberadaan Permadani sangat penting sebagai bentuk menguri-uri budaya tanah air agar terjaga kelestarian. Selalu waspada terhadap budaya asing yang biasanya digemari anak muda dan daerah lainnya. Salam puji Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Ya, ini dia video tentang organisasi yang dinamakan Permadani, Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Tujuan dari organisasi Permadani ini apa sih tadi? Sebagai pelopor Untuk budaya lokal, untuk membentengi budaya untuk membentengi budaya asing. Untuk membentengi budaya asing, ya benar. Permadani dibentuk untuk membentengi masuknya budaya asing supaya budaya lokal tidak terlupakan. Kita tetap menjadi warga negara Indonesia yang memegang teguh budaya Indonesia. Walaupun budaya asing masuk, tetap cintanya budaya Indonesia. Tahu budaya asing boleh, tapi cintanya budaya Indonesia. Itu dia, betul sekali. Nah, anak-anak, dari video ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, kita juga tadi sudah saya jelaskan bahwa pembelajaran kita akan berdiferensiasi proses dan ada tugas ke kelompok. Jadi saya sekarang minta kalian untuk membentuk kelompok yang waktu itu sudah kita sepakati. Waktu itu kita udah bentuk kelompok kan? Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang saya akan berikan LKPD buat kalian. Boleh di-open ke belakang. Ya, dari LKPD. LKPD-nya sama nih, saya juga akan menanyakan LKPD ya. Nih, lembar kerja peserta didik. Di situ ada petunjuk pengisian, ada tujuan pembelajaran juga kan. Nah, itu ada pertanyaan. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian karena ini tugas berkelompok. Di sini ada soalnya, carilah perubahan budaya yang terjadi pada tingkat yang telah dipilih. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama kelompok 1 karena kita berdiferensiasi proses. Saya mau bertanya sama kelompok 1. Kelompok 1 mana? Coba kelompok 1. Kelompok 1 kira-kira kamu mau pengaruh budaya
Lokal, nasional, apa global? Lokal. Oke, dicatat ya kamu lokal. Lalu kelompok 2? Kelompok 2 mau apa? Nasional. Oke, nasional. Kelompok 3? Oke, kelompok 3 mau apa? Global. Kelompok 4 mana kelompok 4? Kelompok 4 mau apa? Lokal aja. Oke. Oke, berarti kelompok 1 lokal, 2 nasional, 3 global, 4 lokal, 5 nasional, 6 global. Berarti ada 2 lokal, 2 global, 2 nasional ya? Oke, nah kalau sudah ditentukan berarti silakan kalian cari permasalahannya apa. Lalu kalian tuliskan masalahnya itu tentang apa. Lalu cari 2 tantangannya dan 2 solusinya atau sikap kamu terhadap tantangan tersebut. Silakan bekerja sama, berdiskusi selama 20 menit. Nanti setelah itu dikumpulkan. Selama proses kalian berdiskusi, saya akan mengadakan penilaian observasi atau penilaian sikap selama kalian diskusi. Penilaian sikap selama diskusi itu penilaiannya secara individu. Tapi kalau LKPD nanti penilaiannya secara kelompok. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan bekerja. Selamat melakukan diskusi. Selama proses diskusi kalian boleh lihat dari buku e-book ya, elektronik book yang selama ini kita belajar. Ya kan, selama ini kita belajar pakai e-book. Atau dari modul yang tadi boleh, atau searching dari internet yang terpercaya pun boleh. Oke, selamat berdiskusi. Saya mau observasi ya. Ada yang kesulitan nggak? Bisa. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, kan di situ ada tuh nama kelompoknya. Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Buka dari e-book ya? Terus cari dari e-book boleh, dari e-modul yang Fatma kasih boleh, dari internet yang terpercaya. Ahmad, semangat. Ya, Bu. Oh iya, Rizaldi nggak ada ya? Kelompok 4, kelompok 4. Ada kendala? Tidak, Bu. Buka e-book ya, bagus. Yang tidak hadir Al-Fatah. Al-Fatahnya sakit ya. 2 minggu nih saya belum ketemu Al-Fatah. Ada kendala nggak? Tadi materi tentang apa? Global. Oke, berarti cari permasalahan yang berkaitan dengan global. Tadi kan ada contoh itu salah satu ada perubahan dari surat tertulis jadi kita pakai handphone dan teknologi dan komunikasi dulu. Kira-kira apa lagi ya kalau yang global ya? Semangat semuanya. Ya, Bu. Kalau ada kendala panggil Bu Fatma. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, Bu. Oke, saya minta tolong buat ketua kelas, tolong kumpulkan lembar kerjanya aja, yang dikumpulkan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Nah, sekarang kalau sudah dikumpulkan, kembali ke tempat duduk semula karena kita akan ada quizzes.
bagian B, bagian C, dan bagian D. Kalau nanti ada pertanyaan, lalu kalian mau menjawab, tinggal digeser. Misalnya mau menjawab A, berarti yang A yang ada di atas. Ini A-nya ada di atas. Kalau mau jawab yang C, berarti yang C yang ada di atas. Ini C ada di atas kan? Berarti ini C, jawabannya gini, tinggal gini. Kalau muncul pertanyaan baru, mau ganti jawaban, kira-kira kamu udah baca jawabannya D, oh berarti tinggal D, seperti ini. Diunjukin ke Bu Fatma, nanti Bu Fatma scan pakai handphone. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang saya bagikan, saya panggil absen ya. Rizky Fabian, Hanaya, Yusina, Zaldi nggak masuk, Cecil, Bima, Ivano di belakang, Nikesha, Calvin, 27 terakhir, Raditya. Akan persiapan mulai quiznya. Selama pemindaian, kalau nama kamu sudah dipindai di sana, barcode-nya ditutup ya nak. Iya, Bu. Kamu udah dipindahin, nama kamu sudah muncul di sana, lalu barcode-nya tutup kayak gini. Takutnya ke scan lagi. Oke? Ready? Ready. Silakan dibaca pertanyaannya. Korea kafe adalah Udah tahu jawabannya? Udah, semuanya bisa saya scan? Ready? Oke. Saya mau tangan dulu. Ibu saya mau. Oh, Saya mau. Di Zaldi nggak ada, Alvira nggak ada, Ufa nggak ada, Mutia. Ini jangan udah. Oke, jawaban Vivi. Oke, kita lihat jawabannya. Sultan Ari, ayo Ari. Ini apa yang benar? Jawabannya ini dia. Oke, jawabannya B. 50. Next, ini dia pertanyaannya. Yo, gambarnya. ini Bu. Ya Bu. Muhammad siapa Muhammad? Muhammad. Yang benar pegang. Enggak ada Bu. Oke, ini dia jawabannya. Kita lihat. Baik amat dari atas. Ya benar jawabannya infrastruktur. Ya, bawa pagi lewat. Mati lu. Ya semuanya tadi kita sudah menyelesaikan asesmen sumatif. Saya ucapkan selamat buat kalian yang dapat nilai 100. Dan jangan berkecil hati buat Ahmad yang nilainya masih di bawah KKTP ya Mat ya. Ingat nanti ada remedial, tenang aja. 80 di atas Bu. Nah, anak-anak semuanya, ini sudah masuk pembelajaran yang terakhir, kegiatan yang terakhir. Sampai di sini saya masih ada tidak yang belum paham tentang pembelajaran kita hari ini? Saya mau bertanya nih, masih ada yang belum paham? Semuanya sudah paham, sudah mengerti? Ya, oke, berarti perubahan itu banyak dari segi bidang
bidang apapun Indonesia banyak mengalami perubahan di tingkat lokal, nasional. Betul sekali. Nah, anak-anak semuanya, apa aja sih poin-poin yang kita sudah pelajari hari ini? Yang pertama, perubahan budaya tadi dari tingkat lokal, nasional, budaya. Terus perubahan ada dari berbagai bidang. Ada bidang tadi yang gambar tarian-tarian tuh yang di Google Form. Ya, dari budaya. Lalu ada yang tadi kuisis nih. Ada yang gambar lagi pembangunan apa? Pembangunan LRT berkaitan dengan bidang infrastruktur. Lalu yang tadi ada pengiriman surat lalu ke handphone dari bidang itu ada berkaitan dengan segi komunikasi dan teknologi. Nah, sampai sini pembelajaran kita sekarang. Saya mau mengadakan refleksi. Refleksi itu ada pertanyaan nih yang akan saya berikan ke kalian. Jadi nanti kalian sudah saya berikan kertas ini kan? Saya KPD. Nah, di sini nanti kamu tulis nama kamu. Namanya siapa? Misalnya namanya Anggi. Tulis Anggi nih. Iwan. Terus tulis nama siapa lagi? Misalnya Rizky. Nah, ada 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan ini, kamu silakan jawab. Tempel, kalau bisa Anggi paham berarti Anggi tempel iya. Lalu panahnya pahamnya di sini ya, tempel di situ. Bu, kalau saya paham di 3-3-nya boleh nggak Bu? Boleh, nggak apa-apa. Nah, silakan kalian baca pertanyaannya dan silakan tempelin apa yang bisa kalian tempel dan kalian pahami. Di atas. Yang nomor 2 juga nomor 2. Nomor 3-nya juga ya isi. Satu aja tuh dia baca. Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Ya, anak-anak semua, terima kasih atas jawabannya. Bisa kita lihat di sini saya mampu memahami konsep perubahan. Ada Anggi Sultan. Ada berapa nih? Ada banyak sekali. Harapan saya kalian di sini paham terhadap pembelajaran hari ini dan tujuan pembelajaran yang terakhir. Nomor 3, kalian mampu menganalisis, kalian tahu yang mana perubahan dari tingkat lokal, nasional, dan global. Itu dia yang terjadi. Nah, sebelum mengakhiri saya mau memberitahukan bahwa pembelajaran selanjutnya kita akan masih bab 4, yaitu materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang akan kita pelajari. Baca, pelajari e-book yang ada di handphone kalian masing-masing. Punya kan? Punya. Oke, kalau punya berarti kalian bisa belajar dari rumah kalian masing-masing. Nah, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kalian luar biasa sekali, kalian hebat sekali. Harapan saya apa yang sudah dipelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Maaf bila banyak kesalahan atau pengucapan yang kurang baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
kasih semuanya luar biasa.